Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tibalah kita untuk selalu memperoleh wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memahami hakikat kehidupan ini, hakikat keberadaan diri kita, hakikat alam semesta ini, sehingga kita bisa diterima oleh baginda Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menerima kita dalam lembah mardiyah, lembah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, nah kita sekarang masuk dalam kitab Gunyah. Minggu kemarin kita sudah tahu 6 khotir yang mengganggu diri kita. Ya lah, ada yang mengganggu, ada yang bagus. Yang mengganggu itu adalah khotirun nafsi, bisikan hati, bisikan diri sendiri. Kalau begini, kalau diri kita sudah ke makom tingkatan ruhani, sudah banyak diri kita ini baik aja, udah bagus. Tapi kalau tingkatan kita masih jasadi, atsam, banyak yang tidak baiknya. Nah, coba. Jadi bisikan nafsan itu pada orang awam, pada kebanyakan adalah bisikan yang bersifat hawa nafsu. Tapi bila sudah diri kita ini berubah menjadi di tingkatan makom ruhani, apalagi adalah sultani, ya kah? Sultani, apalagi kutsi kayak Nabi, itu tidak ada lagi diri itu buruk, yang ada baik terus. Ulun anukanlah, ulun gambarkanlah, pemahamanlah. Nah, kita lihat di dalam slide supaya paham. Pakai slide di zaman Nabi kan ada slide nih lah. Berarti bila ada di zaman Nabi bid'ah lah. Itu kacaunya itulah. Nah, itu salah memahami. Nah, ya lah. Nah, tadi ada nafsun itu artinya di diri kita ini kan ada 7 gelombangnya, ada 7 apa ya, 7 warna atau 7 kualitas, iyalah, ulangilah. Nah, 1 amaratum bisu, iyalah, 1 amaratun bisu. Nah, bila kita masih bisu ini, bila dia membisikkan khotir kita, itu berarti khotirnya adalah khotirnya adalah amaratum bisu. Bisikannya tidak baik aja terus. Malam ini malam minggu aja, baik kita berjalanan ke perempatan situ aja, kalau ada nojar apa gerak kalau di kawainya itu jar popuyo begincu guyurlah. Nah itu bisikan amaratum bisu, karena diri kita. Makanya ada kan orang berkata ikuti hati nurani, jar. Ikuti hati nurani itu tergantung diri orang itu. Kalau dirinya itu orang beriman, bertakwa, bagus, nggak apa-apa saja. Tapi kalau orang kayak paloy, jangan mengikuti hati nurani, bisa kacau juga. Yalah, karena warnanya masih amaratum bisu. 2 nafsu lawamah, lawamah artinya nafsu yang sudah ada penyesalan, menyesal, tapi digawi pulang, menyesal karena aku aja selama ini tidak mengerjakan sholat aja. Tapi kena udah mengerjakan sholat lagi, nah apa kabar?
mulai minggu depan aku rajin aja dah ke pengajian, minggu depannya datang udah ke pengajian juga, yalah, berarti masih lawamah. Khotirnya khotir lawamah, menyesal aja, tapi syukur juga sudah menyesal. Akhirnya kebujur meninggal dunia. Apalagi gangguan banyak benar. Begitu hendak taat dengan Allah sebagainya, kawan lah datang. Oh, macam-macam kawan menggoda. Kita cari amas jar di hutan jar. Wah, makinnya tidak sembahyang, di kota aja tidak sholat, apalagi di hutan. Nah, 3, malhamah. Malhamah ini sudah mengerjakan yang baik-baik, tapi masih belang kambingan tadi. Baik kena kelihatan baik, tapi kena ada pulang nang buruknya masih. Atau kata orang sholat 5 waktu tapi masih minuman keras, atau sholat 5 waktu tapi di rumah masya Allah kalau sudah marah pecah piring di rumah, rusak pipa, pian kada kalau piplah, nah kada piplah, kada jauh kacau jabib, piring pipa dipecah. Nah, atau pekerjaannya mendustai orang aja kerjaan. Paloi, kisah paloi ini malah bulan puasa paloi puasa juga, bulan puasa nih paloi puasa juga, alhamdulillah seumur umur paloi ini puasa. Pas bukaan rugi aku aja paloi nggak ada makan nyaman nih, singgah di warung Padang paloi. Nah, makan tok bunyi, oh makan kayak orang puasa juga teh. Habis makan didekati paloi anunya nih nang ampun mana anu pemilik warung aja itu saya aja orang tuh, oh ya kak pian ingatlah ceramah guru ya tentang apa ujar nang pemilik makanan yang barang siapa yang membukakan puasa seseorang maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa. Apa gerang maksudnya nih jar nang warung tahu ya kalau nadis tuh apa gerang maksudnya nih dompetku ketinggalan nih Pak. Dompet ketinggalan hanya kalah iyalah sudah puasa kalah tapi masih ingin menipu orang, iyalah malhamah namanya tuh. Nah contohnya malhamah. Nah yang ketiga, yang keempat mutmainah. Nah lah mutmainah lah, mutmainah. Nah, mutmainatun ini sudah tenang. Nah ini yang lamun kawapian hidup sampai di mutmainah ini makom pian. Jadi ketir nafsi pian sudah benar dah, lurus sudah. Bisikan diri pian bila membisiki ini sudah mengarah kepada mengabdi kepada Allah. Mutmainah itu artinya orang yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu nafsu yang tenang sudah. Nah ini warna kotir. Kalau mutmainah ini kita bina terus, yaitu orang yang sudah dawam, rajin, kayak pian-pian yang sudah rajin ke majlis taklim, duduk, hatinya senang, tenggelam dengan pengajian, tenggelam dengan kenikmatan mendengar nama Rasulullah SAW disebut tenang, nyaman hati, berarti mutmainah sudah toh, nyaman hati mutmainah. Jangan babulik nih sandal orang di bawah lah. Kayak paloi masih begayaan aja lah. Ada depong sini memikirkan sandal. Cuma misalnya telah terbawa mana kada apa-apa terbawa. Membawa istilah membawa anu yang lah tenang hati nyaman. Nah itu mutmainah sudah pian. Nah nyaman kada mencek diri. Kawa pian mencek pian. Ndak usah betakun lo orang. Aku ini sudah beriman betakwa kada usah betakun orang. Kawa kita mencek diri sendiri. Bila sudah mutmainah ini tinggal pian meningkatkan. Nah, jarseh nang dalam kitab Futuhul Gaib itu ikan masih berada di malhamah. Kadang mutmainah masih anu nih, kijib-kijib. Iyalah, kijib-kijib naik turun karena mutmainah karena malhamah masih nih. Ya kan ada kan nang stop kontak tuh tidak masuk bana guru lah. Lalu kijib-kijib. Nah, tanggung
Sama tuh merayu bini bina tanggung lo kacau juga. Jar bini coba coba pang merayuku dengan bahasa Jawa aja rolon paloi bini paloi guru wah iya amnya paloi kada bisa nih jadi gondrowo kok jar paloi gondrowo aja gondrowo kada bisa bahasa Jawa nang bini cocok juga salah kontak apa gondrowo jar artinya itu jar no artinya wanita cantik gitu ya paloi. Nah ini kada pas nih antara bahasa dengan maksud yalah. Nah malhamah dan mutmainah naik lagi nanti insya Allah biar ikut naik ulun menerusakan karena penjelasannya kayak apa naik dari mutmainah ke mana ke rodiyah rodiyah. Nah pian nah ini gunanya kita belajaran supaya kita nyaman naik karena naik ini tanpa ilmu nggak bisa. Lain sahabat Nabi, yang sahabat Nabi itu Nabi beikongan di masa Rasulullah. Sekarang Nabi ndak melihat, ndak merasakan lagi pian kan. Makanya kita salawatnya supaya hadir di hati kita Nabi Muhammad, supaya berkahnya ada. Rodiyah ini ridho kepada Allah. Mardiyah dapat ridho Allah. Sempurna dah nih sebenarnya 6 nih. Ibaratnya pangkat tuh pangkat jenderal sudah. Jenderal berbintang 6 sudah nih. Bintang 7-nya Nabi Muhammad SAW kamil. Makanya slide di sini disebut oleh ulama yang kemarin as-sidqu. Makom setelah mardiyah ini adalah as-sidik. Makam as-sidik. Karena di bawah kamil. Mun makam sidik ini pian sama lo nabi-nabi terdahulu sudah. Nah ini luar biasa banget. Itu diri. Nah diri kita tuh bisa berubah. Nah bila sudah mulai dari 4 lah mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ilmunya yang cocok adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Nah hakikat ini ilmunya adalah ilmu hakikat. Jadi dia harus belajar ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat itu yang kita jelaskan selama ini. Jadi ilmu itu menganggap pian ini sudah pada pintu-pintu itu. Yang penting tahu benar dulu. Mudah-mudahan langsung ya lah menyatu langsung. Nah itu tadi mustagrikan, panah dengan Allah kayak apa, tenggelam dengan kebesaran keagungan Allah bagaimana ya lah. Jadi biar suami tidak karuan, suami yang kayak paluit ya tetap si istri tidak sakit hati melihat tenang-tenang senyum aja melihat istri ya lah. Apa bani gusang dah tertawa benar lagi atau bani dimakan tikus. Masya Allah, subhanallah, kehendakmu ya Allah. Masya Allah, itu dalam agama itu Masya Allah itu artinya kehendak. Rapi sudah hatinya nih, nah dengan Allah rapi sudah. Nah itu ilmu hakikat. Maka pada saat mulai dari mutmainah ini akal pian sudah berubah dari akal yang sifatnya nakal. Pulang kah? Kok kebanyakan materi kah? Kebanyakan materi karena bingung. Akal itu ada 4. Karena gini lah. Akal itu ada 4. Karena di kitab Sirul Asrar ada dijelaskan. Pertama akal ma'asi. Akal ma'asi. Ma'asi itu akal pian ini berubah karena ma'asi itu akal pikirannya hendak nang kayak apa hidup ini ya mencari sugi aja pikiran. Mencari harta aja banyak benar. Iyalah. Udah ada lagi urusan yang lain tuh ma'asi ngarannya. Ini mau mana sudah. Nah ini. Nah akal pian hilang nih kena otomatis hilang akal pian gitu berubah menjadi akal yang kedua. Panjangan waktulah. Menjadi akal yang kedua disebut dengan akal ma'adi. Apa nih ma'adi? Ma'adi kah? Ma'adi itu akal yang sudah melihat janji-janji Allah di akhirat kelak. Pikirannya ke akhirat. Kalau ruhnya ruh ruwani sudah. Nah itu udah usah dipikirkan, mahapalin, udah usah, itu gampang aja. Karena itu khatirun nafsi itu pada tingkatan orang yang sudah dimutmainah, oh bagus hasilnya. Itu yang di dalam hadis Nabi, ittaqu, berhati-hatilah kalian
min firasatil mukminin, dari firasat orang-orang mukmin, yang juru binurillah, karena orang mukmin itu memandang dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Itu mukminnya, itu orang itu sudah ditingkatan namanya mutmainnah. Nah, itu pian, karena firasat pian tahu sendiri. Nah, bahkan Allah akan membukakan kepada pian masa depan akan tertentu, macam-macam rahasia tertentu, supaya menenangkan si hambanya itu terhadap kehidupan, gejolak kehidupan dunia ini. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan mendapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.